Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 854. Sesuai dengan kesepakatan awal mereka, dalam ekspedisi ke peninggalan Dewa Iblis Purba, barang siapa yang menemukan sesuatu, maka itu menjadi miliknya. Namun, jika sesuatu diperoleh bersama, maka harus dibagi secara adil. Dari 3 barang berharga yang mereka dapatkan, 3 tetes darah Dewa Iblis tingkat 7, pedang patah, dan baju sirah rusak, yang paling berharga jelas adalah darah Dewa Iblis. Meski telah tererosi oleh waktu, 3 tetes ini tetap lebih kuat dibandingkan 1 tetes darah Dewa Iblis yang masih utuh. Linghu Sixuan telah memeluk pedang patah itu erat-erat. Meski telah rusak, senjata yang pernah digunakan oleh seorang Dewa Iblis tingkat 7 masih memiliki kekuatan luar biasa. Jika metode aktivasi yang tepat ditemukan, itu bisa menjadi senjata yang sangat menakutkan. 2 barang lainnya, baju sirah dan darah Dewa Iblis, berada di tangan Luo Xiu, sementara Kiki tidak mendapatkan apapun. Luo Xiu sedikit mengernyit, baik darah Dewa Iblis maupun baju sirah adalah harta berharga. Dan mengingat hubungannya dengan Kiki belum terlalu dekat, dia merasa sedikit enggan untuk menyerahkan salah satunya. Aku tidak membutuhkan banyak, aku hanya ingin 1 tetes darah Dewa Iblis, kata Kiki dengan senyum lembut. Itu tidak adil, seharusnya Taisang memberikan semua 3 tetes darah itu padamu. Linghu Sixuan ikut bersuara, jelas ingin merugikan Luo Xiu. Namun, Kiki hanya tersenyum. Tanpa saudara Taisang, kita tidak akan bisa mengambil darah ini dari tubuh makhluk mati tanpa kepala, dan juga tidak akan bisa mengeluarkan baju sirah itu. Maksudnya jelas, Luo Xiu berperan besar, jadi wajar jika dia mendapatkan bagian lebih besar. Luo Xiu tidak banyak bicara dan langsung menyerahkan 1 tetes darah kepada Kiki. Linghu Sixuan hanya mendengus, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan, menuju arah di mana suara ledakan sebelumnya terdengar. Tidak lama sebelumnya, suara gemuruh besar terdengar dari bagian terdalam lembah pemakaman. Hal ini menyebabkan tetua keluarga Mu dan tua monster Tianyun meninggalkan pertempuran dengan makhluk mati tanpa kepala, yang berarti kemungkinan besar lokasi peninggalan itu telah ditemukan. Kecepatan mereka bertiga sangat tinggi, tetapi banyak kultivator lain yang juga bergegas ke arah yang sama. Saat ini, mereka yang berhasil mencapai kedalaman lembah pemakaman setidaknya memiliki kekuatan Dewa Agung tingkat menengah ke atas. Di antara mereka, hanya Luo Xiu, Kiki, dan Linghu Sixuan yang masih menunjukkan aura Raja Dewa, membuat mereka tampak sangat mencolok. Hanya 3 Raja Dewa bisa masuk ke sini. 2 Dewa Agung tingkat akhir yang berasal dari golongan petarung independen segera tertarik pada mereka. Tidak sulit untuk menebak bahwa jika 3 Raja Dewa bisa bertahan sejauh ini, kemungkinan mereka memiliki harta atau metode khusus. Di dunia seni bela diri, membunuh untuk merebut harta atau peluang adalah hal biasa. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta dari 3 orang ini, membunuh mereka hanyalah tindakan sepele. Namun, Luo Xiu dan yang lainnya juga menyadari kehadiran 2 orang itu melalui indera spiritual mereka. Mereka pikir kita target mudah. Linghu Sixuan menyeringai. Sementara itu, dia terus mempelajari pola energi pada pedang patah di tangannya. Jika dia bisa memahami struktur dan teknik penggunaannya, dia akan dapat menggunakannya sebagai senjata yang luar biasa. Luo Xiu juga melakukan hal yang sama dengan baju zirah, mencoba memahami lebih dalam tentang artefak tersebut. Saat kedua Dewa Agung tingkat akhir semakin mendekat, Luo Xiu berkata dengan suara rendah, kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Peninggalan Dewa Iblis Purba mungkin sudah terbuka. Aku tidak ingin buang waktu di sini. Linghu Sixuan dan Kiki mengangguk setuju. Mereka bertiga berhenti, berbalik, dan menatap 2 orang yang mendekat. Berani sekali kalian. Kalian tahu kami datang, tapi tidak kabur. Salah satu Dewa Agung berkata dengan nada heran. Menurut logika, 3 Raja Dewa yang berhadapan dengan 2 Dewa Agung tingkat akhir seharusnya langsung melarikan diri. Swash! Sebuah cahaya panah berwarna hitam pekat melesat dengan kecepatan tinggi. Salah satu Dewa Agung bahkan tidak sempat bereaksi sebelum cahaya itu menembus dadanya, menyemburkan darah ke udara. Saat itu, barulah Dewa Agung lainnya menyadari bahwa Luo Xiu sedang memegang busur emas keunguan. Senjata perang Kaisar Dewa. Wajahnya langsung pucat. Tanpa berpikir 2 kali, dia berbalik dan melarikan diri. Linghu Sixuan hampir saja mengejar, tetapi Luo Xiu mengangkat tangannya. Tak perlu, dia bukan ancaman. Sementara itu, Dewa Agung yang tertembak masih hidup, tetapi serangan Luo Xiu sebelumnya telah disertai dengan hukum kematian, hampir menghancurkan fondasi kultivasinya. Linghu Sixuan mengayunkan pedangnya dengan cepat, memancarkan gelombang pedang yang langsung memenggal kepala pria itu.
Seorang dewa agung tingkat akhir, yang bisa menguasai suatu wilayah di dunia Tianlu, mati begitu saja tanpa tahu bagaimana dia menjadi sasaran. Mari kita lanjutkan perjalanan, kata Luo Xiu, menyimpan busurnya. Mereka bertiga kembali bergerak menuju lokasi peninggalan Dewa Iblis Purba yang baru terbuka. Luo Xiu tahu betul bahwa membunuh seorang dewa agung tahap akhir dalam pertempuran langsung akan membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan. Namun, kali ini dia bisa mengalahkan lawannya dalam sekejap hanya karena kelalaian musuh yang meremehkan mereka bertiga. Sebagai seorang petarung independen, mencapai tingkat Dewa Agung tahap akhir adalah pencapaian luar biasa. Itu berarti pria ini telah melalui berbagai kesulitan yang luar biasa untuk mencapai level ini. Dengan demikian, penyimpanan cincin miliknya pasti mengandung banyak harta berharga. Saat Luo Xiu memeriksa cincin penyimpanan itu, dia menemukan berbagai macam harta, pil tingkat Dewa Agung, meskipun bukan pil inti energi, namun tetap merupakan sumber daya langka. Banyak bahan berharga untuk penyempurnaan artefak dan pil obat. Gulungan teknik kultivasi berjudul Teknik Dewa Kingsuan, sebuah teknik berbasis hukum kayu tingkat Kaisar Dewa. Meskipun ini hanya teknik tingkat Kaisar Dewa biasa, nilainya tetap tinggi. Jika dilelang, banyak ahli yang akan bersedia mengeluarkan kekayaan besar untuk mendapatkannya. Namun, Luo Xiu sendiri tidak tertarik. Dengan manik kehidupan dan kematian yang dia miliki, dia bisa mengakses memori reinkarnasi, yang memungkinkannya memperoleh berbagai teknik dan keterampilan tanpa perlu mencari teknik dari luar. Tanpa berpikir panjang, Luo Xiu langsung melemparkan gulungan teknik itu ke Ling Hu Zixuan. Hei, kau bahkan tidak melihatnya dulu. Ling Hu Zixuan menangkap gulungan itu dan sedikit terkejut dengan sikap Luo Xiu yang seolah tidak peduli. Aku tidak membutuhkannya. Luo Xiu menjawab dengan santai dan melanjutkan perjalanannya. Di depan pintu masuk peninggalan, 5 kekuatan utama berkumpul, suku Harimau Putih, keluarga Wan Famu, klan Hong, klan Ji dan sekte Tianlu. Dari 5 kekuatan ini, suku Harimau Putih, keluarga Mu, dan klan Hong bekerja sama, membuat mereka lebih kuat daripada sekte Tianlu dan klan Ji. Namun, Tianlu dan Ji tidak mungkin bekerja sama, menyebabkan ketegangan di antara mereka. Karena itu, tak ada pihak yang berani masuk lebih dulu ke dalam peninggalan, karena mereka semua saling mengawasi dengan waspada. Di tengah ketegangan ini, tetua keluarga Mu keluar dari kapal perang emas ungu dan berbicara kepada pemimpin sekte Tianlu melalui transmisi suara rahasia. Tuan Sekte, saya mendengar bahwa klan Ji telah membunuh salah satu tetua Kaisar Dewa Anda. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menghancurkan mereka terlebih dahulu, lalu kita berdua bisa menjelajahi peninggalan ini bersama? Pemimpin sekte Tianlu tetap tenang dan menjawab dengan datar, silakan bertindak sesukamu. Sekte Tianlu tidak akan campur tangan. Itu saja kesediaanmu. Tetua keluargamu mengernyit. Meskipun keluargamu, klan Hong, dan suku Harimau Putih mungkin bisa menghancurkan klan Ji, mereka akan mengalami kerugian besar dalam prosesnya. Sementara itu, sekte Tianlu akan tetap tidak tersentuh, siap mengambil keuntungan setelah pertempuran berakhir. Pemimpin sekte Tianlu tentu menyadari taktik licik ini. Jika mereka berhasil membunuh klan Ji, maka keluargamu, klan Hong, dan suku Harimau Putih mungkin akan mengarahkan senjata mereka ke sekte Tianlu berikutnya. Dengan demikian, negosiasi berakhir tanpa kesepakatan. Di kapal perang keluargamu, tua monster Tianyun memperhatikan sesuatu dan segera berkata dengan suara berat, bocah Luo Xiu itu muncul. Dia segera memberitahu suku Harimau Putih dan klan Hong tentang kehadiran Luo Xiu, menceritakan konflik mereka sebelumnya. Meskipun belum bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya Luo Xiu, tua monster Tianyun dapat memperkirakan bahwa 2 dari 3 orang itu Luo Xiu atau Ling Hu Zixuan pasti adalah Luo Xiu yang mereka cari. Bagi suku Harimau Putih, Luo Xiu tidak terlalu penting. Tetapi bagi keluarga Mu dan klan Hong, dia adalah musuh besar yang harus dibunuh. Akhirnya, 3 kekuatan ini membuat keputusan, 5 ahli Dewa Agung tingkat puncak akan ditinggalkan untuk menjaga pintu masuk peninggalan. 4 Kaisar Dewa akan tetap melanjutkan ekspedisi, tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjelajahi peninggalan. Dengan demikian, sebuah jebakan telah dipasang untuk menangkap Luo Xiu dan kelompoknya. Luo Xiu, Ling Hu Zixuan, dan Kiki terus bergerak, menggunakan formasi penyembunyian untuk menghindari deteksi. Ketika mereka tiba di kedalaman lembah makam, mereka melihat sebuah dinding batu besar. Dinding itu tampak seperti telah dibelah oleh kekuatan luar biasa, dan di atasnya terdapat sebuah lubang besar setinggi beberapa meter. Di sekitar lubang, medan penuh reruntuhan bekas pertempuran. Jelas bahwa pintu masuk ini sebelumnya dilindungi oleh penghalang kuat, tetapi telah dihancurkan oleh banyak kekuatan yang bekerja sama. Ketika Luo Xiu mencoba merasakan apa yang ada di dalamnya, kesadarannya langsung terputus. Seperti lubang hitam, tidak ada tanda-tanda energi yang bisa dideteksi dari dalam. Angin kencang berhembus dari dalam gua, disertai suara yang menyerupai ratapan hantu. Lembah makam, tempat ini benar-benar menyeramkan. Ling Hu Zixuan bergidik, jangan bilang ini benar-benar tempat pemakaman para dewa kuno. Luo Xiu menyipitkan matanya.
Pemakaman langit tempat ini memang berkaitan dengan zaman purba para dewa iblis. Sejak era reinkarnasi berakhir, banyak ahli dari 8 alam tertinggi telah memasuki alam liar ini. Namun, setelah masuk, mereka tidak pernah kembali, meninggalkan banyak misteri. Luo Xiu telah mendengar desas-desus tentang tempat-tempat misterius seperti Istana Zentian, dan kini, pemakaman langit juga memiliki kaitan dengan dewa iblis dari era awal. Hati-hati, kita diawasi. Saat mereka masih merenung, Kiki tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, tangannya yang memegang kecapi bergetar sedikit. Luo Xiu dan Ling Hu Sixuan langsung meningkatkan kewaspadaan mereka. Ada orang yang telah memasang perangkap di sini. Siap bertarung. Ling Hu Sixuan tersenyum sinis, menggenggam pedang patahnya dengan erat. Luo Xiu menatap ke arah pintu masuk yang gelap gulita dan tersenyum kecil. Bukan kita yang masuk ke dalam perangkap mereka, tapi mereka yang masuk ke dalam perangkap kita. Bersambung.